Filologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, filo berarti kamu, dan logi itu aku. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Fahmi. Saya orang Indonesia dan saya mungkin orang yang saat ini ada di hati Anda. Baik, di sini saya ingin membahas sekilas mengenai apa sih itu filologi dan apa itu naskah kuno. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Filologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, filo berarti kamu, dan logi itu aku. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Jadi, filologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yakni philos, di mana arti philos itu sendiri adalah cinta. Yang kedua berasal dari kata logos, di mana arti logos itu sendiri adalah kata. Jadi bisa disimpulkan dari kedua pengertian itu bahwa filologi adalah cinta kata. Perlu ditekankan lagi ya, cinta kata, bukan cinta kamu. Jadi beda juga ya, beda dengan filosi, di mana filosi adalah cinta kamu. Macam tak betul je budak ni. Adapun pengertian filologi masih banyak lagi menurut para ahli filologi yang memberikan pendapatnya mengenai filologi. Yang pertama menurut Suratno 1973. Filologi merupakan studi teks yang diperlukan karena muncul varian-varian teks yang tersimpan dalam naskah. Yang kedua, menurut Barriet 1942. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philologia, gabungan dari philos teman dan logos pembicaraan atau ilmu, yang artinya senang berbicara, dan diperluas dengan arti senang belajar, senang kepada ilmu, senang pada tulisan-tulisan, dan senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya-karya sastra. Yang ketiga, menurut KBBI, filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa, sebagaimana terdapat bahan-bahan tertulis dalam KBBI 1997. Yang keempat, menurut Jamaris, filologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya naskah-naskah lama. Yang nomor 5, menurut Sutrisno, dalam kamus istilah filologi adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa, dan khususnya untuk menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraan. Yang keenam, menurut Warsidi, filologi merupakan suatu disiplin yang ditunjukkan pada suatu tentang teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Yang nomor 7, menurut Citrisna, filologi adalah sebagai suatu ilmu yang objek penelitiannya adalah manuskrip-manuskrip kuno. Perkembangan makna filologi selanjutnya menjadi senang belajar, senang ilmu, senang kesusastraan, atau senang kebudayaan. Dari pengertian secara etimologis di atas, setidaknya ada 3 kata kunci yang dapat dijadikan pegangan untuk dikembangkan menjadi definisi, yaitu senang, kesusastraan, dan kebudayaan. Untuk membangun definisi filologi secara komprehensif, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap unsur-unsur penelitian filologi yang secara paradigmatis selalu muncul dalam sepanjang sejarah penggunaan ilmu tersebut dari waktu ke waktu. Unsur-unsur penelitian filologi tersebut meliputi fokus, subjek, dan objek penelitian. Jika memungkinkan juga melihat metode penelitian yang digunakan.
Penelusuran secara historis dimaksud untuk memahami dan menjelaskan setiap transformasi yang terjadi pada unsur-unsur tersebut. Filologi sebagai ilmu sebetulnya mempunyai sejarah yang panjang. Ilmu ini untuk pertama kalinya muncul sejak abad ketiga sebelum Masehi di Eropa, baik itu di Romawi Barat, Romawi Timur maupun Iskandaria. Kemudian berkembang pada abad ke-13 Masehi sampai abad ke-17 Masehi dan mengalami transformasi yang cukup signifikan pada abad ke-20 Masehi, terutama yang terjadi di Eropa atau tepatnya di wilayah Anglo-Sakson. Dalam membahas sejarah filologi, tentunya ini akan memakan banyak waktu. Dan di sini kita langsung percepat pada pembahasan inti di tugas UTS ini, yakni tentang naskah kuno. Apa sih naskah kuno itu? Naskah kuno atau dalam bahasa Inggrisnya disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handschrift. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia ada 3 jenis, yaitu manuskrip Islam. Apa itu manuskrip Islam? Yaitu manuskrip berbahasa dan tulisan Arab. Yang kedua, manuskrip Jawi, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Agar sesuai dengan aksen Melayu diberi beberapa tambahan fonim. Dan yang ketiga, yakni manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lainnya. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Naskah-naskah itu penting, baik secara akademis maupun sosial budaya. Naskah tersebut merupakan identitas kebanggaan dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial, budaya naskah memuat nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab telah berada di pundak kita untuk mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Naskah kuno, di samping sebagai dokumentasi budaya, juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merelevansikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau atau diterapkan hari ini. Definisi lain dari naskah kuno ini dalam tulisan ini adalah karya tulis yang dibuat langsung oleh alat tulis dan tangan, tidak melalui alat tulis mekanik seperti mesin tik, mesin cetak, komputer. Penulisan naskah dimaksud dilakukan pada masa lalu tatkala alat tulis mekanik belum ada dan belum meluas penggunaannya. Lahirnya naskah berhubungan erat dengan munculnya kecakapan tulis baca di kalangan masyarakat. Kelahiran kecakapan tulis baca bertalian erat dengan munculnya aksara sebagai lambang suara yang dikeluarkan oleh manusia. Suara manusia itu yang kemudian disebut bahasa atau lisan, merupakan alat komunikasi sosial di antara sesama mereka. Di Tatar Sunda, bukti keberadaan aksara untuk pertama kalinya dikenal melalui peninggalan prasasti, yaitu tulisan aksara untuk pertama kalinya dikenal melalui peninggalan prasasti, yaitu tulisan pada batu. Prasasti diperkirakan berasal dari sekitar pertengahan abad ke-5, tatkala kerajaan Tarumanegara masih tegak berdiri. Prasasti tersebut yang berjumlah 7 buah ditulis dengan cara dipahat serta menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Keberadaan naskah kuno sebagai salah satu warisan kebudayaan secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan kita masa lalu. Naskah-naskah tersebut menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang masa itu. Dengan demikian, nilainya sangat penting dan strategis. Oleh karena itu,
Diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah tersebut. Naskah menjadi salah satu dokumentasi budaya yang tidak hanya memuat nilai-nilai tradisi, namun naskah kuno adalah media untuk mengamati dan menelaah kebudayaan atau termasuk kebudayaan kita.